kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan bermajelisnya kita di kesempatan kali ini dijadikan kita mudah untuk mengamalkan amalan-amalan Islam. Allah tambahkan keimanan kita berlipat ganda sebagaimana Allah lipat gandakan juga pahala kita dengan bersabarnya dalam talabul ilm. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam satu bab besar tentang kematian, ya. Setelah membahas beberapa tema, sampailah kita ke pembahasan tentang 3 kengerian kematian. Yang pertama sakaratul maut, ini sudah kita bahas gitu. Kemudian tentang malaikat maut, di antara kengerian kematian. Kemudian insya Allah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan berikutnya adalah poin yang ketiga. Kengerian yang ketiga adalah su'ul khatimah dan ancaman neraka bagi orang-orang yang keji. Insya Allah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Untuk yang membacakan materi kita minta kesediaannya kepada Ibu Endang mungkin ya. Apakah bisa membacakan materi kita Ibu Endang? Nah, Ustaz. Bismillah. Baik. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, takut su'ul khotimah dan ancaman neraka bagi orang-orang keji. Ketakutan terhadap su'ul khotimah telah memutus hati orang-orang arif. Ia termasuk kengerian besar pada saat kematian. Mereka dalam kondisi sekarat dan kekuatan mereka telah lemah. Ruh-ruh mereka telah pasrah untuk keluar, namun ruh-ruh mereka tidak akan keluar sebelum mereka mendengar penyampaian malaikat pencabut nyawa mengenai 2 berita, yaitu bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka, atau bergembiralah wahai wali Allah dengan surga. Karena itulah orang-orang yang mempunyai hati merasa takut. Diceritakan ketika Huzaifah bin Al-Yaman sedang sekarat, ia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bangun dan lihatlah waktu apa ini. Ibnu Mas'ud bangkit kemudian datang dan berkata, matahari telah terbit. Huzaifah berkata, aku berlindung pada Allah dari berpagi hari menuju neraka. Diceritakan Abu Huzaifah radhiyallahu anhu menangis pada saat kematiannya. Ia berkata, demi Allah, aku tidak menangis karena sedih terhadap dunia, juga bukan karena takut berpisah dengan kalian. Akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Robku dengan surga ataukah neraka. Di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan dari hadis Ubadah bin Samit mengenai apa yang ia saksikan, bahwa orang mukmin apabila kematian datang menjemputnya, ia diberikan kabar gembira dengan keridhaan Allah SWT dan kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, maka ia akan diberi kabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Tentang hal ini juga diceritakan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu faqulu kulluna nakrahu mauta faqala laisa dzalika bidaka innal mu'mina idza furija lahu amma huwa qadimun alaihi ahabba liqa Allahi wa ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Mereka berkata, kami semua tidak ingin mati. Beliau bersabda, tidak begitu. Tapi yang
Suaranya berhenti ya, bahkan. Iya, sebetulnya terputus Bu Endang. Bu Endang, Assalamualaikum. Bu Endang, dia terputus Ustaz ya. Eh, mic, beliau disconnect ya. Baik, nggak ini ya. Oh, nggak ada sudah. Keluar ya, Bu Endang Iya, ya. iya sepertinya mungkin jaringan beliau kali. Baik, nggak apa-apa. Kita baca dulu. Bismillah. Ya, Ustaz. Berkaitan dengan takut akan su'ul khotimah. Dan su'ul khotimah ini adalah hal yang paling mengerikan dalam bab sakaratul maut. Bagaimana seseorang itu ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kehidupannya di dunia dengan ya penutup yang buruk. Su itu keburukan, khatimah itu penutup yang buruk. Kenapa seperti itu? Karena di antara hal yang menjelaskan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu kata Nabi tergantung Afan dari Ustaz. akhirnya. Nah, nggak apa-apa Bu. Sudah bisa lagi ya masuk ya? Baik, Lanjut Bismillah. saja Ustaz. Nah, Ana lanjut dulu sampai tadi pembahasan tentang ini ya, apa namanya, hadis Nabi. Nanti Bu Endang bisa lanjutkan lagi. Baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan akhirnya. Kalau akhirnya ditutup dengan kebaikan, maka semuanya akan baik. Begitu ya. Kalau semuanya amalan baik, kemudian ditutup dengan keburukan, maka dia akan dihitung dengan keburukan tersebut. Sehingga itulah pentingnya bab istiqomah dalam agama. Kalau tidak ada bab su'ul khotimah, gitu ya, maka tidak ada pentingnya keistiqomahan. Sehingga pentingnya keistiqomahan itu agar kita tidak su'ul khotimah, agar kita husnul khotimah, gitu ya. Bagaimana caranya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang baik. Kita ditutup ajal kita dengan penutup yang baik, bukan penutup yang buruk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadis yang lain menyatakan, sungguhnya kalian akan dibangkitkan dengan kondisi apa yang kalian ketika itu diwafatkan. Ya. Jadi kalau kondisi kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik. Itu sungguh kondisi yang buruk di dalam menghadap kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan sekali lagi tidak ada dari kita yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Sehingga kalau seperti itu dia harus selalu ya, continue dalam melakukan kebaikan. Dia harus istiqomah dalam melakukan kebaikan. Karena dia tidak tahu dengan apa dia mengakhiri kehidupannya. Ya khawatirkan kalau seandainya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, hal yang Allah murkai, hal yang Allah kemudian marah dari perbuatan-perbuatan tersebut, ternyata takdirnya dia mati ketika itu, dia meninggal dunia di detik itu, maka ini adalah hal yang buruk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain juga menyebutkan tentang makna-makna yang seperti ini, tentang orang yang ya ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Orang itu dia kehidupannya mengamalkan amalan ahli surga. Tapi ketika di penghujung kehidupannya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Lalu kemudian dia mati dalam keadaan itu dan dia masuk ke dalam neraka. Ada juga kondisi orang yang ya dia sepanjang kehidupannya melakukan amalan ahli neraka. Tapi kemudian di penghujung kehidupannya dia melakukan amalan penduduk surga. Dan dia mati dalam keadaan itu sehingga dia masuk ke dalam surga. Inilah hal yang paling menentukan kemana tempat kita kembali. Yaitu ya tentang husnul khotimah ataupun su'ul khotimah. Kita husnul khotimah, tempat kembali kita adalah surga. Kita su'ul khotimah, maka tempat kembali kita adalah neraka. Waliyadzubillah. Sehingga dikatakan oleh beliau, ketakutan terhadap su'ul khotimah telah memutus hati orang-orang yang arif. Orang-orang yang ya paham agama. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla.
Dia termasuk kengerian besar pada saat kematian. Ya, jadi su'ul khotimah itu lebih ngeri dibandingkan dengan bertemu dengan malakul maut, ya, atau lebih ngeri dengan pedihnya sakaratul maut itu sendiri. Sakaratul maut itu kan hanya hitungan, ya, hitungan sesaat. Proses ketika ruh itu keluar. Tapi kalau husnul khotimah atau su'ul khotimah ini menjadi penentu bagaimana perjalanannya nanti kelak. Dan itu sifatnya abadi. Sifatnya abadi. Kalau sakaratul maut, ya, kematian itu pun akan mati. Gitu ya. Kematian itu dia makhluk. Allah Subhanahu wa taala kelak nanti ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian itu sendiri dalam bentuk domba. Lalu kemudian domba itu disembelih. Sebelum disembelih ditanya penduduk surga, "Apakah kalian tahu ini apa?" Mereka tahu, "Ya, kami tahu, dia itu adalah kematian." Penduduk neraka juga ditanya, "Apakah kalian tahu ini apa?" "Ya, kami mengenal dia, dia adalah kematian." Ya. Setelah itu disembelih, setelah itu mati, gitu ya, kematian itu mati, ya, maka dikatakan kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, khuludun bila maut." Kekekalan, keabadian, tidak ada lagi kematian setelah ini. Dikatakan kepada penduduk neraka, "Wahai penduduk neraka, khuludun bila maut." Kekekalan, ya, keabadian. Setelah ini tidak ada lagi kematian. Yang sudah masuk neraka kekal abadi di dalam neraka, yang sudah masuk ke dalam surga kekal abadi di dalam surga. Dikatakan oleh al-mu'allif, mereka dalam kondisi sekarat dan kekuatan mereka telah lemah. Ruh-ruh mereka telah pasrah untuk keluar, namun ruh-ruh mereka tidak akan keluar sebelum mereka mendengar penyampaian malaikat pencabut nyawa mengenai dua berita, yaitu bergembiralah wahai musuh Allah dengan neraka, atau bergembiralah wahai wali Allah dengan surga. Ya, ini sama dengan hadis yang kemarin kita baca di pertemuan yang lalu tentang bagaimana malakul maut, ya, malaikat pencabut nyawa, ketika dia mencabut nyawanya, mencabut nyawa seseorang, dan dia katakan, ya, dia katakan, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Ya. Sebaliknya kalau seandainya jiwa itu adalah jiwa yang kotor, dia akan katakan, "Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah." Karena itulah, ya, orang-orang yang mempunyai hati merasa takut. Karena ini adalah fase yang pasti akan dilewati oleh setiap yang bernyawa. Fase kematian adalah fase yang pasti akan dilewati oleh setiap yang bernyawa. Diceritakan ketika Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma sedang sekarat. Ini sekelas sahabat Rasulullah. Ia berkata kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Bangun dan lihatlah waktu apa ini." Ya, tentu waktu itu belum ada jam, gitu ya. Sehingga kalau kita mau tahu waktu itu harus melihat ke langit, gitu ya. Kita lihat posisi matahari seperti apa. Ibnu Mas'ud bangkit kemudian datang dan berkata, "Matahari telah terbit." Hudzaifah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari berpagi hari menuju neraka." Jadi sekelas Hudzaifah bin Yaman saja, sahibu sirri Rasulullah, sahabat yang kemudian mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah untuk menampung informasi-informasi rahasia yang hanya Nabi ceritakan kepada Hudzaifah, tidak kepada yang lain, dia saja masih ada kekhawatiran untuk masuk ke dalam neraka. Itu di akhir sakaratul maut. Diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menangis pada saat kematiannya. Ini Abu Hurairah, sahabat terbanyak, ya, yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling banyak jasanya dalam menyampaikan sabda Rasul kepada umatnya. Itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada saat kematiannya beliau menangis. Ia berkata, "Demi Allah, aku tidaklah menangis karena sedih terhadap dunia. Saya menangis bukan karena saya sedih dunia yang sudah saya kumpulkan akan saya tinggalkan, bukan itu, ya. Dan juga bukan karena takut berpisah dengan kalian. Saya sedih, ya. Nangis ini bukan karena sedih meninggalkan kalian, bukan. Akan tetapi aku menunggu salah satu pembawa kabar gembira dari Rabbku dengan surga ataukah dengan neraka." Ya.
Jadi tidak ada yang tahu secara pasti kembalinya di mana. Sekelas Abu Hurairah saja tidak tahu. Gitu ya. Nah, ketidakpastian itulah yang menjadikan dia sedih. Ya, dia katakan saya menunggu. Dia menunggu. Ya. Siapa yang akan datang dan apa yang akan diucapkan. Gitu ya. Apa yang akan diucapkan oleh malakul maut? Apakah dia akan mengatakan wahai jiwa yang baik, ataukah dia akan mengatakan wahai jiwa yang kotor? Ya. Dan itulah yang menjadikan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menangis. Di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diceritakan dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengenai apa yang ia saksikan, bahwa orang mukmin apabila kematian datang menjemputnya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla dan kemuliaannya. Sedangkan apabila kematian datang menjemput orang kafir, maka ia akan diberikan kabar gembira dengan azab Allah dan siksaannya. Lihat ini, kabar gembira. Padahal itu adab, padahal itu siksaan, tapi disebut kabar gembira. Sindiran kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tentang hal ini juga diceritakan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kematian. Apa kata Nabi? Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci, tidak senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci, tidak senang bertemu dengannya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, kuluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, kami semua nih tidak ingin mati. Faqala laisa dzaki bidzaka innal mu'mina idza furrija lahu amma huwa qadimun alaihi ahabba liqa'a Allah wa ahabba Allah liqa'ahu. Kata Nabi tidak begitu. Bukan itu yang dimaksud, kata Nabi. Tapi yang dimaksud adalah orang mukmin itu apabila diberi kelapangan terhadap apa yang datang kepadanya, maka ia senang bertemu dengan Allah dan Allah senang bertemu dengannya. Maknanya ketika seseorang itu sudah dalam sakaratul maut, kondisi sakaratul maut, lalu dikatakan kepadanya, ya, wahai jiwa yang baik, ya, wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya, hatinya pun menjadi senang. Nah, itulah yang disebut ketika seseorang senang bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengannya. Tapi ketika seseorang dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang kotor, keluarlah engkau menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Hatinya pun menjadi benci untuk bertemu dengan Allah. Allah pun benci dengan pertemuan dengannya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak diterima ruhnya untuk melesat masuk ke lapisan-lapisan langit yang ada. Jadi di langit yang dunia saya sudah ditolak. Ya, sudah ditolak. Di langit dunia saya sudah ditolak. Di langit pertama saya dia sudah tidak bisa melewatinya. Baik, Allah Ta'ala berfirman. Tadi sampai di sini ya. Boleh dibaca lagi, dilanjut Bu Endang. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, serta berilah mereka kabar gembira dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fussilat ayat 30-32. Firman-Nya Allah Ta'ala, tatanazzala alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka, maksudnya ialah pada saat kematian. Baik, ini dua ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan berkaitan dengan kematian. Di ayat Fussilat ayat 30-32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah.
orang-orang beriman. Mereka katakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Tsumma istaqamu. Mereka beristiqamah. Mereka mengucapkan kalimat tauhid dan mereka beristiqamah akan ketauhidannya mereka. Gitu ya. Dalam hal apapun. Mereka bertauhid ya dalam ketawakalan. Mereka bertauhid dalam kecintaan. Mereka bertauhid dalam harapan. Mereka bertauhid dalam ketakutan mereka. Tidak ada yang mereka takuti kecuali Allah. Ini kan istiqomah dalam tauhid gitu ya. Ketika berbicara bab cinta, tidak ada yang mereka cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalaupun mereka cinta kepada seseorang, kecintaan itu didasari karena kecintaan kepada Allah. Itu tauhid dalam bab cinta. Ketika seseorang itu berharap, ya, maka harapan itu selalu digantungkan kepada Allah. Tidak digantungkan kepada makhluk dan tidak digantungkan kepada manusia. Ketika berbicara masalah takdir, maka apapun yang Allah takdirkan itu selalu dianggap sebagai kebaikan. Selalu diambil pelajaran dan hikmahnya. Walaupun itu pahit di lisan dan lidah mereka. Tapi mereka tahu ini adalah kebaikan yang Allah tetapkan. Dan inilah seorang mukmin dalam mengaplikasikan tauhidnya. Jadi tidak hanya sekedar mengatakan amanah, ya, kami beriman lalu kemudian tidak mengaplikasikan keimanannya dalam tauhidnya. Tetapi mereka adalah orang yang mengatakan Rabbunallahu tsumma istaqamu. Rabb kami adalah Allah. Ya. Jadi kalau dia sudah katakan Rabb kami adalah Allah, sebesar apapun masalah akan selesai karena kami punya Allah. Gitu ya. Sebesar apapun ya musibah yang menimpa kami semuanya akan terlewatkan karena kami mempunyai Allah, zat yang maha besar. Ya, sesulit apapun masalah kami itu akan kami lewati dengan mudah. Kenapa? Rabbunallah. Karena kami memiliki Allah sebagai Rabb kami. Tsumma istaqamu, mereka istiqomah dengan ucapan Rabbunallah. Jadi bukan hanya sekedar di lisan, tetapi itu nampak teraplikasikan dalam ya anggota badan mereka. Ya, tauhid mereka itu bukan hanya sekedar di lisan saja. Tauhid mereka itu mengakar di hati dan nampak secara zahir dalam amalan-amalan ibadah mereka. Apa kalau seandainya ya itu terjadi pada seorang hamba? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah yang telah Allah janjikan kepada kalian. Jadi, ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Ya. Ini diartikan seperti nanti di ayat yang berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaikatu ai indal maut, yaitu ketika kematian. Ya. Malaikat akan turun kepada mereka, maksudnya ialah pada saat kematian. Jadi perkataan Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ini adalah yang dikatakan oleh para malaikat ketika turun kepada orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Jadi kabar gembira yang disampaikan. Kabar gembira. Makanya kan tadi disebutkan sama Abu Hurairah, saya ini lagi nunggu. Saya menangis ini karena saya lagi menunggu. Yang datang kepada saya akan membawa kabar gembira dengan surga atau kabar buruk dengan neraka. Jadi semenjak sakaratul maut saja orang itu sudah tahu tempat kembalinya itu kemana. Apakah dia kembali ke neraka atau dia kembali ke surga gitu ya. Tidak harus menunggu dia masuk ke dalam kubur. Sakaratul maut dia sudah tahu. Ya. Karena ketika seseorang itu dia mengucapkan syahadat kalimat tauhid, beristiqomah dengan kalimat tauhid, ketika dia sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya mengucapkan alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru, bergembiralah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah untukmu. Kalau kita nih, ya, jangankan pindah alam, gitu ya, pindah di tempat baru saja kita tuh ada secara manusiawi ketakutan. Ya, kalau kita sudah biasa di suatu tempat,
kita biasa di rumah kita gitu ya, kita pindah ke tempat yang lain, ada suatu kekhawatiran, ada suatu ketakutan, ya. Bahkan ada beberapa orang tuh kalau tidak di rumah sendiri tidak bisa tidur gitu ya. Walaupun rumahnya biasa-biasa saja gitu ya. Tapi kalau di tempat kalau di bukan tempatnya dia tidak bisa tidur. Kalau di rumah dia bisa tidur gitu. Kenapa? Karena manusiawi, tabiat manusia itu ketika dia berpindah, dia akan merasa keterasingan. Ketika keterasingan, kesendirian, itulah ketakutan. Ini manusiawi, tabiat manusia seperti itu. Dan ya ada tarhib di situ. Ucapan selamat datang. Dan yang mengucapkan bukan manusia, para malaikat gitu ya. Ketika kita mau berpindah alam dari dunia ke alam barzakh, kita sudah ditarhib gitu. Kita sudah disambut. Dan yang menenangkan kita itu para malaikat. Mereka katakan, Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Jadi kita diperintahkan jangan takut, kita diperintahkan jangan bersedih, kita diperintahkan untuk bergembira. Karena semenjak kematian datang orang mukmin yang saleh, maka perjalanannya ke depan itu adalah perjalanan yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak menafikan adanya ketakutan-ketakutan di fase-fase seperti di padang mahsyar gitu ya. Begitu juga ketika meniti sirat, itu ada ketakutan-ketakutan gitu ya. Jadi benar-benar kita itu tenang, benar-benar kita itu sudah tidak memikirkan kekhawatiran kepada diri kita, benar-benar kita itu baru bisa memikirkan orang lain itu, dan nanti ketika kaki kita sudah berada di surga gitu ya, ketika kita sudah masuk ke dalam surga itu sudah tenang. Ya, tidak ada lagi kita memikirkan ketakutan apapun gitu. Itu nggak bisa kita hindari memang. Tapi setidaknya ketika kita berpindah alam, kita sudah dapat sambutan yang baik dari para malaikat. Makanya Allah sebutkan di sini, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah dan lalu kemudian mereka beristiqamah, akan turun kepada mereka malaikat. Kapan? Kapan turunnya? Ini kapan? Nanti dijelaskan di akhir adalah pada saat kematian. Para malaikat akan turun pada saat kematian mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan. Jadi itu bukan janji kosong. Itu adalah waktu di saat Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya? Ya. Dimulai dari kematian. Ya. Kenikmatan-kenikmatan alam kubur itu ada. Dan itu menjadi apa? Menjadi sambutan yang diberikan kepada kita sebelum kita masuk ke dalam surga. Makanya diperintahkan untuk apa? Bergembira. Karena saking bergembiranya dia, apa dia katakan oleh orang yang di dalam kubur? Rabbi aqimis-sa'ah. Wah ya Rabbku, segerakanlah kiamat. Dia minta Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kiamat. Karena dia tahu kalau sudah kiamat datang, semua dihancurkan, semua dimatikan, akan dibangkitkan kembali. Itu akidah, itu iman. Gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un, nuzulam min ghafurir rahim." Kata Allah Azza wa Jalla, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Siapa yang melindungimu di dunia? Aku, kata Allah. Sebagaimana aku menjadi pelindungmu di dunia, aku pun akan menjadi pelindungmu di akhirat. Ya. Di dalamnya
kamu memperoleh apapun yang kamu inginkan di surga nanti, tempat kembalimu. Apapun yang kau inginkan, kau akan dapatkan. Apa saja itu. Hal-hal yang kamu inginkan di dunia, lalu engkau tidak dapatkan, tinggal kau minta di akhirat. Di surga engkau akan dapatkan itu semua. Dan engkau akan memperoleh pula di dalamnya, dalam surga, apapun yang kalian minta. Ya. Apa yang diinginkan akan didapatkan, apa yang diminta akan didapatkan. Semuanya. Bahkan dalam hadis Nabi SAW tentang ini, ketika Nabi menceritakan penduduk neraka yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Gitu ya. Penduduk neraka, itu kan tidak semua kekal abadi. Para muwahhidin itu akan dikeluarkan. Orang-orang beriman akan dikeluarkan dari neraka. Gitu ya. Nah, orang yang paling terakhir keluar dari neraka, dia menjadi orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala ya, setelah ya dialog yang panjang begitu, terakhir ketika dia sudah masuk ke dalam surga, kata Allah, tamanna. Berharaplah. Ayo, berharap, minta. Kemudian dia berharap dan dia minta, sebutkan semua apa yang dia inginkan. Dia ingin ini, dia ingin itu, dia ingin ini, dia ingin itu, dia ingin ini. Oke. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, tamanna. Minta lagi. Berharap lagi. Dia kembali berharap, dia kembali mikir, dia kembali minta ini, minta itu, disebutkan semua apa yang dia inginkan. Terus kata Allah Azza wa Jalla, tamanna. Minta lagi. Semua lagi dia ingat-ingat ya, dia ingat-ingat, dia berusaha. Dia ingat-ingat di dunia, dia pengen apa, disebutkan lagi. Sampai mentok itu hamba itu. Ini kondisi manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Sampai mentok, sudah enggak tahu apa lagi yang harus diminta. Karena semua yang dia inginkan sudah disebutkan semua. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia. Bukankah kamu ingin ini? Oh ya, ini juga ya Allah, ya. Bukankah kamu ingin ini? Oh ya, itu juga ya Allah. Bukankah kamu mau ingin ini? Kamu ingin ini, kamu ingin. Sampai Allah yang menyebutkan dan dia iyakan. Dia sebutkan sendiri sudah mentok, Allah ingatkan. Dia iyakan. Sampai kemudian sudah tidak ada lagi yang ingin dia sampaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, ya, bagimu apa yang engkau minta, bagimu apa yang engkau inginkan, bagimu apa yang engkau harapkan, dan bagimu 10 kali lipat dari apa yang engkau minta itu. Jadi apa yang sudah diminta dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Allah itu benar-benar menunjukkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang masuk surga terakhir. Bagaimana kalau orang yang masuk surga di awal? Bagaimana orang yang masuk di surga di pertengahan? Kalau di terakhir saja, betapa banyak kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu orang baru saja keluar dari neraka, baru saja gosong gitu. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Haya, sungai kehidupan. Ya, keluar dari sungai itu ibarat tunas yang baru tumbuh. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, kamilah ya menjadi pelindung-pelindungmu di kehidupan dunia dan akhirat. Nanti di akhirat kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta. Ini syahidnya, nuzulam min ghafurir rahim. Sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tahu kita nih banyak sekali kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan aib. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah ya yang tidak seperti yang Allah sampaikan, Allah menyatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya, kata Allah Azza wa Jalla, rahmatku
itu melewati amarahku. Allah Azza wa Jalla sangat sayang dengan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta dengan kita semua. Allah inginkan kita semua bertaubat kepada Allah. Allah inginkan kita beristighfar kepadanya. Mengakui kesalahan-kesalahan kita. Menangisi apa yang telah kita lakukan dari berbagai hal-hal yang Allah murkai. Dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah sebutkan setelah ini semua, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sekian banyak kesalahan yang kita lakukan, Allah hapus. Dari sekian banyak aib, kekurangan, pelanggaran yang kita lakukan, Allah ampuni begitu saja. Ya, makanya seorang mukmin tuh dia punya bekal yang sangat berharga ketika bertemu dengan Allah. Apa bekal itu? Keimanan. Itu yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir ketika nanti dia padang mahsyar, dia tidak punya bekal. Jadi tempatnya kemana dia kembali sudah tahu, ya, sudah tahu. Tidak ada itu ya harapan-harapan yang mau bagaimanapun tidak berarti, tidak bermanfaat semua harapan. Tempat kembalinya hanya satu, neraka. Tapi kalau kita orang beriman, itu kita punya ya tiket harapan. Karena kondisi kita itu dengan membawa bekal keimanan, kita di antara dua hal yang disebut oleh para ulama dengan ucapan tahtal masyiah. Sesuai kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terkecuali. Kita akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tanpa adab. Gak perlu masuk ke neraka dulu. Walaupun dosa kita menumpuk, iya, walaupun dosa kita menumpuk. Dan itu kembali ke masyiatullah, itu kembali kepada kehendaknya Allah. Allah mau enggak memperlakukan kita seperti itu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya atas apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan. Jadi hal itu benar-benar murni kembali kepada kehendak Allah. Dan kita nggak boleh ya menanyakan apa yang Allah akan lakukan, karena itu su'ul adab. Itu tidak sopan. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berharap, boleh meminta, ya, tapi tidak boleh mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alul lima yurid. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Allah itu maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kalau Allah inginkan mengampuni kita, akan diampuni semua dosa-dosa kita. Dan kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita prasangkakan hal-hal yang baik, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Ya, begitu juga sebaliknya. Kalau kita berprasangka hal-hal yang buruk akan Allah Azza wa Jalla, akan mendatangkan keburukan itu kepada kita. Dan kita berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Ini yang harus kita harapkan, kita panjatkan, kita mintakan di setiap doa-doa kita, di setiap ibadah yang kita lakukan. Agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita tanpa harus ada masuk ke neraka terlebih dahulu. Karena kalau dari SOP-nya kan harus seperti itu. Gitu ya. SOP-nya itu orang yang berdosa, dia mati dalam keadaan membawa dosa, harus dicuci dulu masuk ke dalam neraka, gitu ya. Baru kemudian kalau dia sudah bersih, gitu ya, dia dimasukkan ke dalam surga. Dengan syarat itu membawa keimanan. Dia muwahhid, gitu ya. Dia mentauhidkan Allah, tapi kalau dia bawa mati dosa kesyirikan, kekal abadi dalam neraka, tidak ada. Tidak ada kata lain untuk masuk ke dalam surga, tidak ada. Tepat
kekal abadi di neraka, waliyadzubillah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan membawa keimanan, dan ini adalah bekal yang paling besar, bekal yang paling mahal, sehingga apa yang kita miliki di dunia ini tidak ada yang lebih mahal dibandingkan keimanan, jamaah. Bukan harta kita yang mahal, bukan. Bukan pasangan kita yang mahal, bukan. Bukan rumah kita yang mahal, bukan. Bukan mobil kita yang mahal, bukan. Bukan rekening kita yang mahal, bukan. Yang paling mahal, yang saat ini kita miliki di dunia adalah keimanan. Itu yang paling mahal. Karena semuanya itu akan pergi pada waktunya. Keimanan inilah yang akan kita bawa satu-satunya menghadap Allah. Dengan bekal keimanan inilah, ya, kita akan, ya, mendapatkan apa yang disebutkan dalam ayat ini. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hidangan dari Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita tidak punya keimanan, tidak bisa kita mendapatkan ini. Perkataan ini tidak akan diucapkan kepada kita. Ya, perkataan nuzulan min ghafurir rahim tidak akan sampai kepada kita. Dan tidak akan pernah diucapkan kepada kita. Tidak akan pernah disampaikan kepada kita. Sehingga, ya, Ana mengajak kepada jamaah semua, khususnya anak pribadi, mari kita coba tata kembali ibadah-ibadah kita. Karena antara ibadah dengan amal itu sangat saling berkaitan. Antara amal dengan iman itu sangat berkaitan. Kalau kita mau iman kita, setelah kita sadar iman kita ini adalah harta termahal yang kita miliki. Kalau kita mau tebalkan iman kita, gitu ya, kita mau bersihkan iman kita, perhatikan amalan-amalan kita. Karena hanya dengan jalur amal lah, ya, iman kita itu bisa lebih berkualitas. Begitu juga sebaliknya. Hanya dengan jalur amal lah iman kita itu rusak. Makanya para ulama katakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bisa bertambah, iman itu juga bisa berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketaatan yang kita lakukan akan menambah iman kita. Kemaksiatan yang kita lakukan akan mengurangi keimanan kita. Dan dengan hal itulah, ya, dari mana kita bisa meningkatkan ibadah, meningkatkan amal, menambah amal dengan ilmu syar'i, jemaah. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Jadi kita harus selalu mengingatkan diri kita. Dan kita pun harus selalu diingatkan. Gitu ya. Karena terkadang kalau seandainya kita hanya menghadapi semua ini sendirian, tanpa ada orang lain mengingatkan, maka ada di sana yang namanya ghaflah. Ada yang namanya kelalaian. Kita lupa dengan akhirat. Kita lupa dengan adab kubur. Kita lupa dengan adab neraka. Kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kita. Maka dari itu dengan adanya, ya, majelis ilmu, kita akan diingatkan bahwasanya kita hidup di dunia ini sementara. Kita di dunia ini adalah untuk mengumpulkan amal. Tempat hakikat kita bukan di dunia, tapi tempat yang benar-benar sebagai tempat tinggal kita adalah di akhirat. Kita di dunia ini hanya berteduh semata, bagaikan orang yang sedang melakukan safar, ya, dia kemudian safar di padang pasir yang luas, ya, seujung mata memandang, ya. Tiba ketika dia sedang berjalan, kepanasan, kehausan, dia dapati ada satu pohon yang begitu rindangnya. Begitu rindangnya pohon itu. Dia pun menuju pohon itu dan berteduh. Dia tahu di pohon itu melindungi dia dari panasnya terik matahari. Dia tahu di pohon itu dia tidak kepanasan.
Dia tahu di bawah pohon itu udaranya sejuk. Tapi kalau dia terus berada di pohon itu, dia tidak akan pernah sampai ke tempat tujuannya. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus meninggalkan pohon itu. Dia harus tetap melanjutkan perjalanan. Karena pohon itu bukan tempat tujuan dia melakukan safar. Di sana ada tempat yang lebih indah. Yang dia harapkan dan dambakan. Mau tidak mau dia harus tinggalkan pohon itu. Sehingga apa yang dia lakukan di pohon itu, apa yang dia lakukan di bawah pohon itu, seharusnya dia jadikan hal itu adalah untuk melengkapi perbekalan dalam melanjutkan perjalanan menuju tempat yang dia inginkan. Kalau seandainya dia lakukan hal-hal yang menyia-nyiakan di bawah pohon itu, ya, dia tidak siapkan makanannya, dia tidak siapkan minumnya, dia tidak siapkan energi dan tenaganya, dia tidak siapkan hal-hal yang menjadi sifatnya perbekalan, maka perjalanan dia kelak adalah perjalanan yang mengerikan, yang penuh dengan penyesalan. Dia akan mengatakan, kenapa tadi pas saya di pohon itu tidak saya siapkan bekalnya? Padahal saya punya kesempatan. Padahal saya punya waktu. Kenapa saya tidak istirahat pas di sana? Gitu ya. Kenapa saya tidak siapkan minum saya? Kenapa saya tidak cari minum di daerah pepohonan tadi? Ya. Begitu juga lah kehidupan kita di dunia. Mau berapa lama sih kita hidup di dunia ini, jamaah? Nabi saja 60 tahun. Itu Nabi. Nah, kalau kita sekarang sudah di usia 40 tahun, 50 tahun, ya. Tinggal kita kurangi saja usia Nabi dengan usia kita sekarang. Itu angka yang keluar, ya, dijadikan sebagai patokan kita umatnya Rasulullah SAW. Dan bisa sangat berpotensi lebih cepat daripada itu. Gitu ya. Dan kita jadikan sekian tahun ini adalah ladang kita untuk beramal. Cari sebanyak-banyaknya ladang amal, investasi akhirat. Kita cari hal yang menjadikan kita ini akan terus mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Ya, kita punya anak, didik anak kita. Kita punya cucu, didik cucu kita. Arahkan ke agama. Jadikan dia cinta kepada Allah. Dia cinta kepada Rasulullah. Dia mentauhidkan Allah dalam setiap lini kehidupannya. Kalau kita mati, dia akan mendoakan. Doanya itu yang disebut Nabi, waladun salihun yad'ulah. Di antara hal yang menjadikan seseorang itu mendapatkan kiriman terus-menerus walaupun dia sudah meninggal dunia adalah anak yang mendoakan. Anak saleh yang mendoakan. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jangan pernah bakhil untuk mengucapkan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, membimbing kepada kebaikan, kepada siapapun. Karena hanya dengan itulah, pintu itulah, celah itulah kita akan mendapatkan kiriman pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah sedekahun jariyah, sedekah jariah. Ya. Jadi dari sekian banyaknya amal-amal kebaikan yang ada, kita harus berlomba-lomba. Ya. Cari kebaikan yang terbaik agar menyelamatkan kehidupan kita ketika nanti sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jangan sampai menyesal. Ya. Seperti tadi orang yang dia sudah berada di suatu pohon yang rindang, di situ banyak buah-buahan, di situ ada mata air, kemudian dia tidak siapkan perbekalannya. Dia lanjutkan perjalanan dengan penuh penyesalan. Ya, dengan penuh penyesalan. Nah, di sini kita punya waktu. Kita punya waktu untuk menyiapkan itu semua. Ya.
Kisi-kisi di akhirat itu kan kita sudah tahu semua, ya. Apa yang akan terjadi, gitu ya. Semua ada kisi-kisinya di ayat-ayat Al-Quran, semua ada kisi-kisinya di hadis-hadis Nabi SAW. Apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, apa yang akan terjadi nanti di alam barzakh, apa yang akan terjadi nanti di dalam kubur, gitu ya. Apa yang terjadi nanti ketika kita meniti sirat, ya. Ini semua sudah ada. Tinggal bagaimana kita mau pelajari atau tidak. Tinggal bagaimana kita mau baca atau tidak. Tinggal bagaimana mau kita dengarkan atau tidak. Tinggal bagaimana kita itu ya mau buka atau tidak. Kalau kita sudah berproses ke sana, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah untuk diistiqomahkan sampai mati. Karena namanya jiwa itu kita sudah pelajari ya. Jiwa itu dia akan banyak hal-hal yang menjadikan dia itu lalai. Bagaimana dia untuk ingat terus adalah dengan ilmu syar'i. Sehingga anak mengajak kepada jamaah semua ya, perbekali diri kita dengan ilmu syar'i. Ya, dan ilmu itulah yang akan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita di dunia ini ya tidak hidup abadi. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya. Poin yang kelima, anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Silakan dilanjutkan, Ibu. 5. Anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Hal yang disukai ketika sedang menghadapi sakaratul maut ialah bersikap tenang. Hendaknya lisannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan hatinya tetap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dianjurkan bersikap tenang karena ia sedang melihat para malaikat pembawa nikmat yang sedang mencabut ruh. Mereka diberi tugas memberi berita gembira kepadanya dengan surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina tatawaffanhumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum adkhulul jannata bima kuntum ta'malun, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Surat An-Nahl ayat 32. Mengenai orang keji dan kafir, Allah Ta'ala berfirman, walau taro'id yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yatribuna wujuhahum wa adbaruhum wadzuqu adabal hariq. Kalau kalian melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kalian akan merasa ngeri. Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, walau taro irid dolimuna fi ghamarati al-mauti wal malaikatu basitu aidihim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kalian melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Surat Al-An'am ayat 93. Dan ahli tafsir berkata, mereka memukul dengan tangannya dengan siksaan dan malapetaka. Karena ketika ruh orang kafir diberi kabar gembira dengan neraka dan kemarahan Zat yang Maha Kuasa, ia akan bercerai-berai di dalam jasadnya. Malaikat memukul wajah dan dubur orang kafir sembari berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kami berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Lidah dianjurkan mengucapkan syahadat. Rasulullah SAW pernah bersabda,
Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya ialah ucapan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Ini menandakan husnul khotimah, termasuk pula ucapan-ucapan yang semakna dengan kalimat tersebut. Misalnya, mengucapkan tentang ketaatan kepada Allah setelah melafalkan kalimat tersebut atau mengerjakan amal soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, datangilah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ingatkanlah mereka, karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat dan ajarilah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Dianjurkan pada orang-orang yang gemar berbuat kebaikan untuk mendatangi orang yang akan mati. Barangkali ia bisa mengambil manfaat dari doa mereka. Dan hendaknya mereka hanya membicarakan kebaikan di sisinya. Sebab para malaikat juga turut hadir dan mengamini doa orang-orang yang hadir di tempat itu. Dianjurkan pula untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda selang 3 hari sebelum wafat, la yamunanna tanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Abdul Mu'tamir bin Sulaiman berkata, ayahku berkata ketika menjelang ajalnya, wahai Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang keringanan-keringanan. Semoga aku bersua dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Sebagian dari mereka ada yang berkata saat menjelang kematiannya, bagaimana aku tidak mengharapkannya? Allah maksudnya, sedangkan aku telah berpuasa untuknya selama 80 Ramadan. Tatkala seorang badui sakit dikatakan kepadanya, engkau akan meninggal, ia berkata, kemana ia akan membawaku? Orang-orang menjawab, kepada Allah. Si badui kembali berkata, saya tidak membenci untuk pergi kepada zat di mana kebaikan tidak dilihat kecuali berasal darinya. Para ulama menganjurkan agar disebutkan kepada hamba yang hendak meninggal amal-amal kebaikannya serta rahmat Allah dan ampunannya, dan dengan harapan semoga ia menghadap Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Nah, baik, poin yang kelima tentang anjuran bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Al-Mu'allif katakan, hal yang disukai ketika sedang menghadapi sakaratul maut ialah bersikap tenang. Hendaknya lisannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya perbanyak itu ya, orang yang sedang sakaratul maut. Kalau kita tahu orang itu sudah dekat ajalnya dengan ciri-cirinya, maka harus kita talqinkan. Kita talqinkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita ya sadar, kita sendiri yang sedang sakaratul maut, kita harus perbanyak kalimat la ilaha illallah agar menjadi kalimat terakhir yang kita ucapkan di dunia ini. Kemudian hati kita pun harus tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian ketika di akhir ajal kita menyalahkan Allah. Ya. Kita menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan yang keji. Jadi banyak ya. Dan di titik-titik itulah, di menit-menit itulah, di saat-saat itulah godaan setan itu akan banyak sekali. Karena ini tarik-tarikan ya. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, dia kembali ke dalam neraka dan kekal abadi. Kalau dia mati dalam keadaan tauhid, maka ya apa yang ditujukan oleh jin, setan untuk menyesatkan manusia itu akan gagal mereka. Sehingga harus memperbanyak la ilaha illallah.
dan harus menjaga hati kita untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dianjurkan bersikap tenang karena ia sedang melihat para malaikat pembawa rahmat yang sedang mencabut ruh. Mereka diberi tugas memberi berita gembira kepadanya dengan surga Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, keselamatan atas kalian. Masuklah kalian ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan malaikat ya mengatakan kepada kita, masuklah ke dalam surga karena apa? Atau disebabkan apa yang telah kalian lakukan di dunia. Karena amal. Di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kalian masuk surga itu bukan karena amal kalian tapi karena rahmat Allah. Bagaimana korelasinya? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan yang Allah perintahkan, itu akan ya berujung kepada turunnya rahmat Allah kepada kita. Ya. Jadi bagaimana kita mau mendapatkan rahmat Allah kalau kita tidak beramal? Ya. Kalau seseorang sudah dapat rahmat Allah, maka dia akan masuk surga. Begitu. Jadi kuncinya surga itu ada pada rahmat Allah. Kuncinya rahmat Allah adalah pada amal kita. Ini penegasan dari para malaikat, gitu ya. Kalian masuk ke surga itu ya karena amal kalian dapat amal kalian itu bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan kalian meraih rahmat Allah, ketika kalian mendapatkan rahmat Allah, kalian masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah meremehkan masalah amalan. Mengenai orang keji dan kafir, Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau kalian melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kalian akan merasa ngeri. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walau tara idh zalimuna fi qamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Para ahli tafsir berkata, mereka memukul dengan tangannya dengan siksaan dan malapetaka. Karena ketika ruh orang kafir diberi kabar gembira dengan neraka dan kemarahan Zat yang Maha Kuasa, ia akan bercerai-berai di dalam jasadnya. Ruhnya bercerai-berai di dalam jasad. Malaikat memukul wajah dan dubur orang kafir sembari berkata, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Kami berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Lidah dianjurkan mengucapkan syahadat. Rasulullah pernah bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya di dunia adalah la ilaha illallah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ini menandakan husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu salah satu tandanya adalah seseorang diberikan kemampuan untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Termasuk pula ucapan-ucapan yang semakna dengan kalimat tersebut. Misalnya mengucapkan tentang ketaatan kepada Allah setelah melafalkan kalimat tersebut atau mengerjakan amal saleh. Umar bin Khattab berkata, datangilah orang-orang yang akan meninggal dunia dan ingatkanlah mereka. Karena sesungguhnya mereka melihat apa yang tidak kalian lihat. Dan ajalilah mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Dianjurkan pada orang yang gemar berbuat kebaikan untuk mendatangi orang yang akan mati. Barangkali ia bisa mengambil manfaat dari doa mereka. Dan hendaknya mereka hanya membicarakan kebaikan di sisinya. Sebab para malaikat juga turut hadir dan mengamini doa orang-orang yang hadir di tempat itu. Dianjurkan pula untuk berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda selang 3 hari sebelum wafat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Tidak boleh berburuk sangka apalagi sampai menyalahkan takdir Allah. Abul Mu'tamir bin Sulaiman berkata, ayahku
berkata ketika menjelang ajalnya, wahai Al-Mu'tamir, ceritakanlah kepadaku tentang keringanan-keringanan. Semoga aku bersua dengan Allah dalam keadaan berbaik sangka kepadanya. Sebagian dari mereka ada yang berkata saat menjelang kematiannya, bagaimana aku tidak mengharapkan Allah sedangkan aku telah berpuasa untuk Allah selama 80 Ramadan. Jadi apa yang diingat-ingat? Diingat kebaikan gitu ya. Ketika seorang sakaratul maut itu dia ingatkan amal-amalnya. Sehingga itu menumbuhkan optimisme. Dia menumbuhkan semangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik. Ya, maka dia katakan, bagaimana aku tidak mengharapkan Allah gitu ya. Padahal aku sudah berpuasa untuk Allah di dunia ini selama 80 Ramadan. Jadi inilah kata-kata yang seperti ini yang kemudian menjadikan kita itu berhusnuzon kepada Allah. Bukan dengan ya mengatakan kata kalimat-kalimat yang buruk. Karena ini akan mengarahkan kita untuk bersuuzon kepada Allah. Waliyadzubillah. Tatkala seorang badui sakit dikatakan kepadanya, engkau akan meninggal. Ia berkata, kemana ia akan membawaku? Orang menjawab, kepada Allah. Si badui kembali berkata, saya tidak membenci untuk pergi kepada zat di mana kebaikan tidak dilihat kecuali berasal darinya. Selama saya kembali kepada Allah, maka itu adalah kebaikan. Karena selama saya hidup, semua kebaikan saya lihat datangnya dari Allah. Ya, orang badui ini. Para ulama menganjurkan agar disebutkan kepada hamba yang hendak meninggal amal-amal kebaikannya serta rahmat Allah dan ampunannya. Diingatkan ya, bahwasanya selama dia hidup ya, dia diberikan kemudahan Allah untuk beramal ini, beramal ini, beramal ini, beribadah ini, beribadah ini, beribadah ini. Diingatkan bahwasanya rahmat Allah itu luas. Agar apa? Tumbuh optimisme. Dengan harapan semoga ia menghadap Allah dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah yang dianjurkan bagi yang sedang menghadapi sakaratul maut. Baik, insyaAllah Tabaraka wa Ta'ala kita lanjutkan pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillah. Di poin yang ke-6, ucapan para khalifah, penguasa, dan orang-orang saleh saat menjelang kematian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaikum. Baik, Jazakillah khair wa barakallahu fiki kepada Ibu Endang yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fik wa assalamualaikum ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik pada kita semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada jemaah yang ingin bertanya dan persilahkan. Nah, Ustaz, Nah, silakan. yang poin 5 yang pertama, yang disukai yang sedang mengalami sakaratul maut adalah bersikap tenang. Tentunya ini kata-kata yang mudah saat kita dalam kondisi yang masih baik-baik saja, artinya belum saat sakaratul maut. Ketika Iya, sakaratul maut itu kan banyak sekali setan pun mengganggu di situ. Kemudian juga banyak gangguan-gangguan dari dosa-dosa kita yang lalu. Nah, supaya bisa bersikap tenang, ini mungkin persiapan selama masih sehat, ini belum sakaratul maut ini, selain beramal soleh itu juga apakah ada doa-doanya gitu? ya, tentu doa minta sama Allah untuk dijadikan tenang saat sakaratul maut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika detik-detik menjelang sakaratul maut, kita basahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Itu, membasahi lidah dengan berzikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan tenang. Jadi, bagaimana caranya kita agar hati kita itu tenang saat sakaratul maut? Ya, selain tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketenangan ketika sakaratul maut, juga kita basahi lidah kita, bibir kita dengan memperbanyak zikrullah. Ya.
kita ucapkan hal-hal baik, ya. Karena kalau sedang sakaratul maut itu kan, ya, itu suatu kondisi yang, ya, sangat mengerikan, begitu ya, sangat sakit, ya. Jadi jangan keluar dari lisan kita itu kecuali hal-hal zikrullah, ya. Dan kalimat yang paling, ya, dianjurkan untuk diucapkan ketika detik-detik itu adalah kalimat yang terbaik yang ada di dunia ini. Itu kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Basahi lisan kita dengan itu, dengan harapan ketika lisan kita terarahkan untuk zikrullah, maka hati kita ini pun akan terkondisikan dengan baik. Begitu ya. Tapi kalau lisan kita ini tidak kita ibarat tali kekangnya itu tidak kita pegang, gitu ya, maka dia bisa mengarah kemana saja hati itu, ya, bisa mengarah kepada suudzon kepada Allah, bisa mengarah kepada menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, atau bahkan kekafiran, kekufuran, kesyirikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memegang tali kekang hati itu dengan menjaga lisan? Allah Taala alam. Nah, Ustaz, barakallah. Amin wa yakin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Jemaah yang ingin kembali dipersilahkan. Baik, kalau begitu Ana tanya Ustaz. Nah, Ustaz, apakah kalau misalnya kita itu ingin berbakti Ustaz pada orang tua yang sudah meninggal gitu Ustaz, ketika kita berbuat suatu kebaikan atau amal gitu, ya, apakah harus diniatkan bahwa apa namanya ini untuk misalnya untuk ibuku, untuk apa, nenekku, atau memang secara otomatis ketika kita melakukan setiap kebaikan itu akan juga mengalir kepada mereka, Ustaz? tentu secara umum apa yang kita lakukan akan mengalir. Apa yang kita lakukan akan mengalir, begitu ya. Itu secara umum akan otomatis seperti itu. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, maka orang tua kita akan mendapatkan kebaikan dari itu semua. Ya, kita mendapatkan. Dengan tentunya kalau seandainya orang tua kita itu mengajarkan kebaikan itu. Gitu ya. Dia mengarahkan kita, atau dia memberikan fasilitas kepada kita untuk mempelajari hal itu, semuanya kita amalkan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah apakah harus diniatkan itu, ya, itu sebagai apa namanya, sedekah atas nama mayit itu diperbolehkan, para ulama tidak mempermasalahkan. Jadi ketika seseorang dia menyedekahkan hartanya yang mengatakan ini saya sedekahkan atas nama si si mayit fulan ibnu fulan misalnya, ya ini tidak masalah, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu ya. Ya, kalaupun dia tidak mengucapkan itu, ya toh itu juga akan sampai juga karena itu kan kebaikan dia. Karena orang tuanya lah yang menanamkan kebaikan pada diri anak itu. Jadi antara ini dengan ini, ya, Anda lihat tidak ada masalah. Semua dibolehkan. Allah Ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fiik atas penjelasannya. Amin wa iyyakum. Baik, mungkin ada jamaah lagi ingin bertanya. Silakan. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Allah ilaik atas peluangan waktu, ilmu, faidah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al Ustaz Abu Ayyub.
Semoga Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Wabihamdika asyhadu asyhadu an la ilaha an illa anta astaghfiruka wa atubu la ilaik. ilaha wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Bu Amin Arkan. wa iyyakum. Barakallahu fiik. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam.